dilaporkan ke Jati Jabar ini menurut saya terlalu tendensius dan fitnah. Pemberian uang itu memang awalnya tercantum dalam perjanjian. Harapan Baru Sejahtera Plastik ini tidak ada kontribusi kepada masyarakat. Sudah kasih kontribusi, kita sudah kasih CSR ke Desa Sukaluyu, tapi pada faktanya mereka tidak bisa menjaga kondusivitas dari perusahaan klien kami. Ini kemungkinan besar tujuannya untuk mencemarkan atau menebarkan berita hoak kepada masyarakat terkait kepemimpinan Kepala Desa Sukaluyu sekarang dan Direktur BUMDes sekarang. Saya Hendra Supriyatna SHMH, saya selaku warga Sukaluyu, ya saya tinggal di Perumnas Blok MN nomor 20. Terkait mengenai pelaporan Direktur BUMDes dan Kepala Desa Sukaluyu dilaporkan ke Jati Jabar ini menurut saya terlalu tendensius dan fitnah. Pasalnya bahwa BUMDes ini jelas bahwa dalam aturan Kementerian Desa jelas bahwa adanya BUMDes ini untuk memberikan membuat adanya potensi desa, terus mengembangkan usaha di desa sehingga desa bisa mandiri. Tujuannya untuk apa sebenarnya ada BUMDes ini? Untuk kesejahteraan masyarakat. Faktanya HBSP ini Harapan Baru Sejahtera Plastik ini tidak ada kontribusi kepada masyarakat, baik masyarakat miskin, masyarakat yang ada di wilayah Sukaluyu. Namun yang anehnya kenapa dilaporkan gitu kan oleh pimpinan PT HBSP Baru bersama pengacaranya Jerry Gagarin. Nah, menurut saya ini fitnah besar dan tendensius sehingga menurut kami nama baik kepala desa kami, pimpinan kami ya tercemar. Maka untuk itu kami akan segera bersama masyarakat, akan berdiskusi dengan masyarakat untuk membuat laporan balik kepada PT HBSP yang sudah mencemarkan nama baik kepala desa dan direktur BUMDes. Nah, faktanya yang ada bahwa adanya BUMDes pasca dipimpin oleh Kepala Desa Sukaluyu, gitu kan, kesejahteraan masyarakat, terus kemudian kegiatan sosial yang dilakukan BUMDes ya luar biasa. Satu kegiatan BUMDes yang luar biasanya itu memberikan beras kepada masyarakat jompo, masyarakat miskin, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti hari-hari besar umat muslim. Sehingga yang berkontribusi itu ya sebenarnya BUMDes, bukan PT HBSP. Nah, menurut kami ini menjadi catatan, harusnya pengacaranya HBSP ini lebih jeli lagi merumuskan sebenarnya adanya pemerasan atau tindak pidana gratifikasi atau menguntungkan kepala desa secara pribadi. Nah, menurut saya ini salah alamat membuat laporan kepada kepala desa. Terkait itu fee yang 200 per kilogram itu benar nggak itu untuk apa namanya? Kalau saya kurang tahu terkait mengenai komitmennya PT Harapan Baru Sejahtera Plastik dengan BUMDes. Yang jelas bahwa ya sangat wajar ketika misalnya BUMDes bekerja sama dengan pihak swasta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, gitu kan? Mensejahterakan masyarakat sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Badan Usaha Milik Desa, mencakup beberapa hal. BUMDes merupakan badan usaha yang didirikan atau dikelola oleh masyarakat desa. Yang mengelola itu masyarakat desa. Terus kemudian yang paling penting lagi, BUMDes dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas atau badan usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan desa. Nah, kemudian yang paling penting lagi, BUMDes dapat melakukan kegiatan usaha bersifat non-produktif sebagai pelayanan umum, kebersihan lingkungan, dan sebagainya. Seharusnya HBSP ini memberikan dukungan fasilitas bagi BUMDes dalam hal pelatihan, pengembangan kapasitas, bantuan modal, dan lain-lain. Nah, makanya kerjasama antara BUMDes dengan PT HBSP ini sah-sah saja, tidak ada
tidak ada dugaan pemerasan. Ketika ada dugaan pemerasan, ngapain itu PT HBSP buat perjanjian gitu kan? Gitu. Kalau pemerasan itu kan ada ancaman, kemudian ancaman dan lain-lain, ada ancaman kekerasan sehingga dia dapat mengeluarkan uang. Nah, kemudian menguntungkan diri sendiri. Yang tanda tangan kan BUMDes, bukan kepala desa. Jadi BUMDes itu perintahnya undang-undang, diatur di Kementerian Desa, dan kemudian di hak cipta tentang cipta kerja juga diatur. Gitu. Oke, untuk terakhir, dugaan korupsi dan pemerasan tidak benar yang dituduh. Tidak benar, salah alamat lah. Salah alamat lah kalau misalnya tuduhan kepada BUMDes atau kepala desa bahwa adanya pemerasan ataupun tindakan korupsi. Pengertian BUMDes adalah badan usaha milik desa yang didirikan oleh masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan SDM, kemudian potensi sosial, potensi ekonomi yang dimiliki oleh desa. Jadi wajar. Ini perintah undang-undang loh. Gitu. Jadi ini kemungkinan besar tujuannya untuk mencemarkan atau menebarkan berita hoax kepada masyarakat terkait kepemimpinan Kepala Desa Sukaluyu sekarang dan Direktur BUMDes sekarang. Berarti ini kan salah alamat lah, dugaan ini salah. Akan melaporkan balik. Kami akan bersama masyarakat Desa Sukaluyu, saya selaku masyarakat TK dulu, sekaligus saya penasihat hukum juga, akan mengkoordinir masyarakat untuk mengkaji laporan balik kepada PT HBSP ini. Kapan itu mau mengkaji dan melaporkan balik? Ya, minggu-minggu ini kami akan rapat di desa bersama masyarakat Desa Sukaluyu, dan kami akan meminta pertimbangan Kepala Desa Sukaluyu apakah perlu dilaporkan atau tidak. Yang jelas kami selaku masyarakat Desa Sukaluyu akan menjadi garda terdepan bagi Kepala Desa dan Direktur BUMDes. Oh, Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu kami sudah melaporkan Kepala Desa Sukaluyu beserta Direktur BUMDes ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan dasar dugaan tindak pidana korupsi, masih dugaan ya. Nah, hal-hal yang kami jadikan dasar untuk pelaporan ini adalah adanya pemberian uang dari klien kami itu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. itu klien PT apa Pak? PT HBSP, Harapan Baru Sejahtera Plastik, di mana pemberian uang itu memang awalnya tercantum dalam perjanjian. Sebagaimana yang di media sudah tersebar, itu memang saya akui benar dalam suatu perjanjian. Tetapi yang harus dipahami juga, perjanjian itu bisa sah, bisa tidak, kan begitu. Nah, artinya bagaimana cara mendapatkan perjanjian itu juga nanti menjadi sangat penting dalam hal proses pembuktian. Artinya saya minta di sini kepada pihak-pihak terkait untuk kooperatif saja terhadap proses penegakan hukum, terutama khususnya terkait dengan pelaporan yang kami lakukan. Artinya di sini kami tidak berasumsi, kami tidak menuduh, kami tidak melakukan fitnah dan sebagainya. Tapi inilah suatu upaya sebagai warga negara kami mempunyai hak untuk melapor, khususnya bagi klien kami. Apabila mungkin kepentingan klien kami ini dirasa sudah dirugikan, begitu Pak. Tadi terkait kerjasama itu gimana? Nah, itu kan awal mulanya kalau mau diketahui. Kenapa kita sampai memberikan dan menyetujui itu? Karena ada tragedi terlebih dahulu. Sampai akhirnya klien kami mau tidak mau menandatangani itu. Dan itu pun tanda tangan jam berapa? Jam 2 subuh. Dan itu dalam keadaan tertekan. Nah, tapi sebelum itu tragedi lainnya adalah terjadinya kericuhan waktu itu. Yang mana ujung-ujungnya klien kami mendapatkan tekanan yang begitu dahsyat lah dari pada satu yang mengatasnamakan BUMDes dan juga pengusaha lokal di lingkungan BUMDes Sukaluyu, begitu. Itu kerjasamanya seperti apa sih Bang? Coba jelasin dikit aja. Kalau kerjasama itu intinya mah
kami dari pihak perusahaan itu diminta memberikan fee Rp200 per kilo setiap bulan dari, kalau nggak salah ada 4 pabrik yang ada di wilayah 4-5 pabrik di wilayah Sukaluyu. Kepada siapa itu fee? Kepada BUMDes. Nah, pemberian fee itu kalau di total setiap bulan itu kita berikan ke mereka itu 40 juta sampai 50 juta. Kalau rata-rata ya 50 juta lah setiap bulan. Dengan total seluruh yang sudah kita berikan ada 1,4 miliar. Oke, Bang. Nah, kemudian Bang izin, kewajiban dari pihak sana hanya menjaga kondusivitas. Nah, itu saja. Nah, tapi ketika kita sudah ini ternyata dalam proses perjalanan tidak juga kondusivitas, tidak ada penjagaan kondusivitas itu, ternyata masih ada riak-riak dari bawah deh. Padahal kita sudah kasih kontribusi, kita sudah kasih CSR ke Desa Sukaluyu, tapi pada faktanya mereka tidak bisa menjaga kondusivitas dari perusahaan klien kami. Itu kuncinya. Kenapa sampai kami melakukan pelaporan? Karena dari pihak sana tidak komitmen untuk menjaga kesepakatan yang awalnya tadi disebutkan di awal begitu. Nah, kembali lagi ke kerjasama, Bang. Ketika kerjasama itu kan sudah terjadi kesepakatan, Bang. Artinya kan muncullah fee tadi itu. Iya. Nah, terus bagaimana, Bang, ketika udah ada kesepakatan, terus hari ini laporan itu gimana? Nah, sebetulnya saya tidak ingin menjawab ya, karena gimana ya, kalau terkait itu ada banyak sekali perspektif yang bisa memandang itu, dan saya juga memiliki banyak pintu untuk menuju ke arah sana. Tapi kalau mereka berpandangan udah ada perjanjian mau ngelaporin apa, ya tetaplah berpandangan pada itu gitu. Oke, Bang. Gitu. Balik ke laporan, Bang, ya. Laporan ini kan dugaan korupsi ya. Iya. Nah, bagaimana, Bang, dugaan korupsinya? Dugaan tindak pidana korupsinya mungkin tidak akan saya buka semua ya. Mungkin tidak akan saya buka semua. Karena biarkan nanti lebih detailnya ini menjadi pokok perkara dalam proses penyelidikan atau pendalaman oleh pihak kejaksaan. Tapi yang pasti sesuai dengan pasal 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bahwa penyelenggara negara itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan untuk memaksa seseorang atau warga negara lain memberikan sesuatu kepada dirinya. Nah, dengan cara-cara yang tentu saja melawan hukum. Nah, nanti kita akan buktikan dalam prosesnya apakah kerjasama yang mereka anggap ini kerjasama ini benar-benar sah secara hukum atau justru ini bisa berbalik, kan begitu. Dan artinya langkah kami ke kejaksaan ini bukan langkah satu-satunya, dan tidak semua langkah atau pergerakan akan kami share dan update ke media, tapi kami di belakang juga berjalan dengan senyap. Artinya ya kami paham sejauh mana resiko atau peluang yang akan kami dapatkan di luar sana, karena kami sudah melakukan kajian jauh-jauh hari. Kami maju bukan tanpa pertimbangan. Kami melangkah bukan tanpa pertimbangan. Semua sudah kami pikirkan secara matang. Bukti-bukti kami juga sudah punya. Ya, tinggal nanti kita serahkan kepada aparat penegak hukum mau dibawa seperti apa. Begitu. Berarti satu langkah 1000 bayangan, Pak. Yes, kurang lebih seperti itu. Lagi, Pak, satu lagi. Siap. Ini kan hari ini juga muncul bahwa atas nama warga setempat, Nah, oke. bahwa laporan yang Abang laporkan, bahwa dinilai salah alamat itu fitnah. Oke. Bagaimana, Pak? Oke, yang pertama, warga Sukaluyu yang mana? Karena setahu saya tidak semua warga Sukaluyu mendukung mereka. Itu satu. Tapi harus jelas dulu ini warga Sukaluyu yang mana, masyarakat yang mana yang merasa tersakiti atas laporan kami. Dan yang harus dipahami terkait dengan fitnah dan dugaan itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau kita melaporkan suatu tindak pidana,
Karena kita merasa ada sesuatu yang terjadi, itu menjadi hak kita untuk melapor. Nah, ketika kita melapor, maka semuanya wajib menggunakan kata dugaan, karena masih perlu didalami, kan begitu. Tapi kalau fitnah, kita langsung menuduh Bukades korupsi, Bukades menyelewengkan dana BUMDes. Kan saya tidak seperti itu. Tapi kita menyerahkan semuanya kepada prosedur hukum yang berlaku. Biarkan nanti prosedur hukumnya yang membuktikan begitu. Nah, kemudian terkait dengan katanya laporan saya salah alamat, ya itu silahkan saja. Tetap pegang itu baik-baik dan jangan dilepaskan, karena saya senang dengan anggapan seperti itu. Terus bahkan gini Pak, warga yang mengatasnamakan warga ini akan melaporkan balik. Ya itu kan hak setiap orang. Setiap orang itu punya hak untuk melaporkan. Nah, cuman kalau melaporkan ini juga harus ada dasar. Misalkan mau apa? Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu masih sangat jauh, Bang. Kenapa saya bisa katakan sangat jauh? Karena laporan pokok kami itu harus dibuktikan dulu. Ketika laporan kami nanti tidak terbukti, dia mau lapor silahkan. Tapi kalau terbukti ya siap-siap, kan begitu saja. Yes, makanya saya menyerahkan kepada prosedur hukum yang berlaku, dan kami tidak pernah takut karena semuanya kami by data, kami by riset, kami semuanya berdasarkan keterangan dari saksi yang sudah kami kumpulkan. Artinya kami sudah sangat siap sebelum melangkah, begitu. Oke Bang, itu tanggal berapa Bang kemarin laporan kejadiannya Bang? Kalau tidak salah tanggal hari Rabu itu tanggal 12 ya, tanggal 12 Juni 2024. Setelah laporan itu prosesnya seperti apa Bang nanti? Nah, kalau setelah laporan itu kan nanti, ini kan kemarin ada pejabat baru di Kejaksaan Tinggi, di mana Kajatinya baru dilantik. Kemudian saya dapat informasi juga Aspitsus dan yang lainnya juga baru mau dilantik di hari Jumat kemarin. Artinya kita menunggu disposisi dulu kepada nanti siapa yang akan ditunjuk oleh Ibu Kajati. Nah, nanti tinggal kita tunggu tahapannya. Pasti yang pertama adalah kami yang dipanggil sebagai pelapor. Nah, tetapi kan kami sudah menyerahkan kemarin untuk dipelajari oleh pihak kejaksaan. Nah, nanti tinggal kami klarifikasi secara datang langsung ke sana, menyampaikan penjelasan beserta bukti-bukti yang sudah dilampirkan begitu. Nah, setelah itu mungkin dari pihak terlapor baru akan dipanggil. Begitu. Oke Bang, terima kasih.